Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya telah ditemani dengan sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Di sebelah kiri Pak Ansi Lema, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas. Ya, malam. Di sebelah kiri saya ada Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Ya, malam, Pak Refli. Kemudian ada Donald Faris, aktivis Indonesian Corruption Watch. Malam, Mas Donald. Dan di ujung sebelah kiri ada Mardani Alisera, Ketua DPPKS. Malam, Mas Mardani. Saya akan mengawali diskusi ini dengan sebuah tweet yang di-tweet oleh Refli Harun, ya, 5 tahun yang lalu sebetulnya tweet ini, ya, 5 tahun lagi. Dia masih relevan konteksnya sekarang gitu. Refli tweetnya berbunyi kira-kira sejuta rasanya, manis, asam, asin, semua ada. Mirip iklan permen nano-nano. Begitulah yang saya rasakan ketika menyimak nama-nama menteri yang diumumkan Presiden Jokowi kemarin sore. Itu 5 tahun lalu yang Refli menulis soal kabinet itu. Kemudian kemudian ada juga tweetnya, negara itu merangkul bukan memukul, sebaiknya tak ada lagi kata akan berhadapan dengan saya bla bla bla, baik dari komponen negara maupun kelompok masyarakat. Terlalu sering kita mendengarkan ancaman seperti itu. Saya ke Bung Refli, apa sih sejuta rasa ini sebetulnya apa? Tweet yang 2014 yang kemudian sekarang juga masih ada gitu? Ya, saya ini agak aneh juga, 2014 itu rajin sekali menulis. Nah, terus? Jadi menulis tentang kabinet yang dibentuk Presiden Jokowi, menulis bahwa harapan itu bernama Jokowi, menulis macam-macam ya. Intinya adalah berharap dan mengkritik juga begitu ya. Tahun 2019, 5 tahun kemudian, saya kok membaca kembali tulisan saya dan saya merasa masih relevan. Masih relevan? Masih relevan. Jadi saya bahkan sedikit men-challenge ya. Dulu saya nulis harapan itu bernama Jokowi. Saya bilang ini tulisannya masih relevan, saya cuma mau tambahkan di depannya saja, yaitu kata-kata masihkah, ya kan? Masihkah? Masihkah itu bernama Jokowi ya. Itu satu. Kok begitu skeptis sekarang kemudian? Bukan skeptis, begini, kita harus pahami bahwa Presiden Jokowi kan sudah 5 tahun memimpin. Oke. Dari 5 tahun itu kan kita bisa menilai tuh keberhasilan ya, ketidakberhasilannya dan lain sebagainya. Nah, saya ini kan kita harus lihat ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Saya mengatakan karena saya ini passing grade-nya harus tinggi, misalnya dalam hal law enforcement, penegakan hukum, saya katakan agak berat tuh kalau passing grade-nya, apalagi terakhir undang-undang KPK lolos kan begitu. Ya kan? Nah, saya menganggap bahwa memang ada persoalan dengan law enforcement. Nah, karena itulah saya berharap misalnya ketika kemarin kabinet gitu ya, saya berharap yang ditunjuk jadi jaksa agungnya misalnya Mahfud MD kan. Mahfud MD, oke. Karena saya menganggap bahwa barangkali dia jauh tidak ada beban kalau seandainya dia melakukan reformasi di tubuh kejaksaan. Oke. Tapi gini Bung Refli, kalau Bung Refli ngasih nilai pada kabinetnya Jokowi 2014 itu skornya 6. Iya. Ya? Kalau sekarang skornya berapa? 6 kurang. 6 kurang? Kenapa bisa kurang? Gini, saya mencatat ada 3 hal ya. 3 hal. Satu, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dalam screening. Kan tidak harus. Memang tidak harus, tapi kan itu menunjukkan bahwa ada yang namanya goodwill, ya kan, untuk melihat track record orang. Yang kedua, pasti menteri sekarang itu lebih tua 5 tahun mayoritas. Oke. Ya kan, kalau yang dulunya Bu Sri Mulyani misalnya kan tambah 5 tahun, siapapun tambah 5 tahun, jadi lebih tua. Dan yang ada yang muda juga kan? Iya, satu aja. Yang 30-an itu 1, yang hampir 50 itu ya 2, Juliari Batubara yang 72, tapi sisanya kan 60, 70 tahun dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga saya melihat begini, saya kira akomodasi politiknya tambah banyak. Nggak apa-apa juga kan? Memang nggak apa-apa. Jadi kalau dulu saya menganggap bahwa gini, ini kan memang kabinet presidensial. Dalam kabinet presidensial itu sesungguhnya kan koalisi dan lain sebagainya tidak butuh-butuh amar sesungguhnya. Kalau presidennya firm untuk membentuk sebuah kabinet yang betul-betul mencerminkan profesionalisme. Workable, kan begitu. Nah, tetapi kan sekarang ini akomodasinya banyak betul, tambah banyak. Akomodasi ke partai politik, ya kan, 16, lalu kemudian ada wamennya, akomodasi ke
tim sukses pendukung. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita membuat sebuah kabinet, kan yang didambakan adalah kabinet yang workable. Profesional, yang bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan, yang baik-baik bagi masyarakat. Saya coba kutip Kan tulisan Refli yang dulu lagi ya. Dia kira-kira gini, Refli nulis enggak? Tidak ada wow faktor dari kabinet yang diumumkan tersebut yang dapat membuat publik tersenyum ceria. Kabinet Jokowi masih terlalu banyak mengakomodasi arus di luar dirinya, masih terlalu longgar menampung orang-orang partai, masih tercium didikte orang sekitar. Sekarang masih sama atau berbeda? Lebih lagi. Lebih lagi. Ya, kalau saya mau frankly speaking ya. Malah menurut saya begini, kan itu ada paradoks yang luar biasa dari Presiden Jokowi kalau menurut saya ya. Begini, dia kan periode kedua kan harusnya kan tidak punya beban. Tidak punya beban, ya kan? Dan itu dikatakan berkali-kali kan? Ya, tapi kok rasanya kalau yang diangkat tuh lebih banyak akomodasinya. Akomodasi? Iya, dan akomodasi yang kentara banget tuh misalnya wamen. Wamen sampai 12 orang coba bayangkan, ya kan? Nah, biasanya begini, wamen itu biasanya untuk mengimbangi menterinya yang terlalu politis. Karena itu wamen itu biasanya dari birokrasi yang paling mapan, orang yang udah tahu betul birokrasinya profesional. Makanya dulu sebelum ada judicial review MK, kan wamen itu kan eselon 1, pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Tapi gara-gara waktu itu mau membuldoser Denny Indrayana, ya kan? Malah sama MK penjelasan itu dihapuskan. Nah, sehingga ada room bagi presiden untuk merekrut siapa saja, anyone, ya kan, untuk menjadi wamen. Nah, kita lihat misalnya, justru kan lucu, yang tadinya kita berharap wamen itu memperkuat menterinya yang politik, ini misalnya Kementerian Perdagangan, ya kan, Menteri Perdagangannya PKB, wakilnya Golkar, kira-kira begitu. Nah, saya menganggap ini barangkali ya, saya kok yakin sebentar lagi ini ada reshuffle. Baik. Mungkin nggak sampai satu tahun reshuffle. Coba dengar pandangan lain ya dari Ansilema. Ansilema gimana? Penilaian Refli ini agak terlalu akomodatif, bahkan belum bergerak 1 bulan udah akan ada reshuffle lagi. Gimana Anda lihat? Enggak, kurang dari 1 tahun. Kurang dari setahun ya? Enggak, sebulan belum berjalan udah ada prediksi itu gimana? Ansi? Ya, Mas Bud, saya ingin meluruskan pemahaman kita soal politik kompromi. Saya ingin katakan bahwa politik is compromising. Jadi hakikat dari politik itu adalah kompromi. Kalau kita buka literatur politik, filsuf Yunani antik yang namanya Aristoteles itu katakan, hakikat politik itu adalah tata kelola, seni untuk menata polis, menata kota, menata negara. Seni mengelola kekuasaan dan juga seni untuk mengadministrasikan keadilan sosial. Dalam seni ini tentu ada berbagai macam perspektif, ada berbagai macam pemikiran dan juga kepentingan. Dan kita lihat realitas politik hari ini sangat plural dan majemuk. Dalam konteks itu maka butuh konsensus, butuh musyawarah untuk mufakat, butuh yang namanya kompromi. Karena itu dalam perspektif saya, kompromi itu bukan suatu tindakan kriminal. Bukan sesuatu yang tabu ya? Bukan sesuatu yang tabu dalam demokrasi Tapi kita. tadi gimana mengkaitkan kompromi dengan keadilan sosial? Ini termasuk bagi-bagi kursi gitu atau gimana? Ya, kompromi dalam konteks ini bukan berarti politik transaksional. Bukan. Karena itu kita harus bisa memeriksa apa yang menjadi alasan kompromi politik ini dilakukan dan apa yang menjadi tujuan serta orientasinya. Kalau ketika kita bicara soal ini, saya membagi kompromi itu sifatnya inklusif dan kompromi yang sifatnya eksklusif. Apa itu? Nah, inklusif itu tujuannya tidak pada dirinya, tujuannya tidak pada kabinet ini, tetapi lebih berorientasi pada upaya untuk mengadministrasikan keadilan publik, lebih kepada upaya untuk mendorong pada pencapaian bonum commune. Sementara kompromi dalam konteks yang lebih eksklusif, itulah yang kita pahami sebagai suatu bentuk bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan yang orientasinya adalah rent seeking. Nah, jadi yang sekarang terjadi dengan 34 menteri, 12 wakil menteri, ini bukan sebuah bagi-bagi jabatan kepada orang-orang yang telah mendukung untuk terciptanya. Jadi ini ada realitas faktual yang harus kita pahami bersama. Bahwa politik kita beberapa tahun belakangan ini, kalau kita lihat konstelasi politik dan kontestasi elektoral yang terjadi, ruang publik kita itu kerap kali diisi oleh pertikaian, permusuhan, kebencian, yang ini juga tidak saja mengancam kerja pemerintah, tidak saja mendegradasi kualitas demokrasi, tetapi kalau kita mau lihat ketika intoleransi dan radikalisme itu menjadi-jadi, ini juga sebenarnya mengancam kelangsungan hidup
dan keutuhan ideologi Pancasila. Dalam konteks itu kemudian kompromi ini perlu dilakukan dan saya memahami persatuan elit politik ini harus dilihat sebagai dalam tanda petik pemaksaan Presiden Joko Widodo untuk mendorong sehingga energi positif dari para elit politik ini jadi satu bisa bersinergi sehingga kemudian mendorong kerja-kerja yang sifatnya transformatif. Jadi sebetulnya saya ingin menambahkan sebentar, sedikit. apakah pengertiannya adalah bahwa pada term kedua Presiden Jokowi ini adalah sebuah sentralisasi kekuasaan dari Presiden Jokowi? Mas Bud, hari ini kanal demokrasi itu tidak ada yang ditutup. Era Presiden Jokowi di 5 tahun pertama dan menuju 5 tahun kedua ini era yang sangat berbeda dengan era otoritarianisme Orde Baru. Beda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Malam hari ini aja kita bisa berdiskusi secara tajam, menunjukkan bahwa bahwa demokrasi itu sungguh tumbuh dan mekar hidup di Republik ini. Tidak ada pelarangan dan pembatasan. Saya ingin dengar Mas Kodari. Ini apa? Politik kompromi, politik transaksi, atau dalam kolom saya disebut demokrasi doltinuku. Doltinuku itu jual beli aja sebetulnya. Iya. Jadi begini, sebetulnya cara kita melihat presiden dalam menyusun kabinet itu sangat bias Orde Baru kalau menurut saya. Bias Orde Baru. Bias Orde Baru. Jadi cara kita melihat kabinet itu seringkali ya metode atau cara yang digunakan oleh Pak Harto. Jadi zaman Pak Harto itu kan kita selalu memuji ya, selalu dibandingkan kabinet itu dengan zaman Pak Harto. Pak Harto dulu pilih orang yang betul-betul hebat, talk chair ya kan, para teknokrat, para orang yang berkompeten. Jangan lupa bahwa Pak Harto itu zaman sistem otoriter ya, di mana Pak Harto itu adalah satu-satunya kekuatan politik yang mengatasi semua kekuatan politik yang ada pada saat itu. Di atas Golkar, di atas P3, Militer, di atas PDIP, di atas ABRI, di atas semuanya. Jadi sebetulnya Pak Harto memang memiliki keleluasan yang luar biasa untuk menunjuk siapapun menjadi menteri dan tanpa harus peduli katakanlah dukungan politiknya begitu. Nah, sekarang jauh daripada itu. Siapapun presiden akan sulit untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam penilaian penyusunan kabinet. Karena apa? Karena realitas politik kita sekarang menurut saya ya apa adanya adalah sebuah realitas politik multipartai. Di mana seorang presiden itu harus mendapatkan dukungan politik dari partai politik dalam mengambil keputusan-keputusan dan dalam menjalankan pemerintahan. Alhasil ya Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan dari awal bahwa susunan kabinet saya 55% itu profesional, 45% partai politik. Nah, artinya apa? Ya jangan berharap kepada Pak Jokowi untuk menentukan 100% siapa menterinya. Karena separuh menteri itu datangnya dari kantong para ketua umum partai politik. Tapi begitu. gini Bang Kodari, kan Presiden Jokowi pernah mengatakan tanpa beban di periode kedua. Seharusnya kan betul-betul hak presiden untuk menentukan, tapi masih ada. Tidak bisa. Mau presidennya itu Mardani Alisera, mau presidennya Doni Plate. Joseph Plate. Bahkan kalau presidennya nanti seorang Refli Harun, saya kira dia akan merevisi sendiri tweetnya itu nanti. Iya, saya kaget lihat kabinet ini. Rasanya nano-nano, asam manis asin. Padahal presidennya dia sendiri. Begitu, karena dia tidak akan bisa menjalankan pemerintahan kalau dia tidak mendapatkan dukungan dari partai politik. Iya. Baik. Ini bias Orde Baru. Baik. Bung Mardani. Ini Pak Kodari ini juru bicara istana nih kayaknya. Tidak. Saya tidak masuk susunan kabinet yang diumumkan. Apalagi dipanggil. Baik. Pak Mardani, gimana Pak Mardani yang berada di luar koalisi pemerintahan? Melihat kabinet tadi yang Refli mengatakan ya lebih rendah atau nilainya lebih rendah daripada kabinet yang 2014. Kalau Bung Mardani lihatnya gimana? Jangan terpengaruh saya loh. Yang pertama tentu bagaimanapun sistem ketatanegaraan kita sebenarnya presidensial. Dan karena itu presiden penekanannya pada kata sial. Jangan seuzon. Jangan suzon. Penekanannya pada betapa kekuasaan eksekutif itu ada di tangan presiden. Ya. Bahkan kalau lihat undang-undang dasar, kalau DPR, MPR cuma 3 atau 4, tapi presiden sampai 6 atau 7 pasal. Nah sehingga mestinya di titik ini leadership presiden betul-betul dimunculkan. Sekarang gimana? Saya merasa
leadership sebenarnya tidak dari sekarang. Kalau saya karena kami oposisi Dalam konteks kabinet sekarang? Dalam konteks kabinet sekarang tidak keluar leadership presiden. Tidak keluar? Tidak keluar. Bahkan beliau Kenapa tidak pun keluar? mengatakan 300 orang yang diajukan mestinya tidak pola seperti itu. Menurut saya kelihatan sedikit Pak, PKS gak dimasukkan, jadi kelihatan sedikit kepemimpinan. Kalau nggak punya kepemimpinan, PKS sudah di dalam dan menterinya ada salah satunya Mardani Alisera. Kalau PKS dari awal kan kita mau ya? ingin jadi penyeimbang. Penyeimbang. Sehingga demokrasi ini perlu ada yang perlu sehat. Gimana Untuk Bung sehat Mardhani harus ada. mengatakan Presiden Jokowi tidak punya leadership karena begitu otonomnya sampai Prabowo Subianto rivalnya pun ditarik jadi Menteri Pertahanan. Nah, justru khusus untuk kasus ini menurut Beda. saya ada kesalahan berpikir. Loh, kesalahan berpikir. Dianggapnya dengan menarik Pak Prabowo, quote and unquote, saya tetap menghargai beliau itu. Dianggap masalah selesai. Justru sehatnya biarkan ada oposisi yang kuat untuk mengontrol pemerintah yang kuat sehingga akan ada diskursus yang sehat di publik. Tesa, antitesa, sintesa. Yang tadinya Ini curcol yang koalisi. yang tadinya tidak curcol. Kami merasa perlu ada etika dan moral dalam demokrasi kita. Etika dan moral gimana nih? Mereka dari awal saya selalu mengatakan seluruh pendukung Prabowo Sandi paling baik di oposisi. Nah kalau sekarang Prabowo masuk ke Kami Menhan. menghargai Pak Prabowo. Atau partai lain pun mereka punya hak. Oke. Tetapi yang sehat sesuai dengan etika dan logika demokrasi lebih baik 45% pemilih karena proposal Prabowo dan Bang Sandi beda dengan proposalnya Pak Jokowi. Tapi gitu loh. diakomodasi kan? Komunikasi dibolehkan, tetapi justru akhirnya ada frustasi di publik yang harusnya publik kita arahkan menjadi yang sehat kontestasi karya gagasan karena kita oposisi. Oke, Pak Jokowi punya ide BPJS seperti ini, kami punya ini, Pak Jokowi 5%, kita 7%. Itu akan sehat demokrasi kita. Tapi posisi PKS akan tetap berada di oposisi dan akan menjadi penyeimbang ya. Tapi diskusinya setelah jeda berikut ini.